perwakilan dari Jurnal EMA, juga perwakilan dari LPPM, ini juga ada Pak Givari, kebetulan beliau juga sedang perjalanan, ini ada wakil Dekan 3, Pak Givari ini. Selamat pagi, Pak. Nah, okay. Ya ini anu Pak ya, enggak formal-formal amat Pak nggih. Diskusi mawon. Diskusi mawon. Ya ini terima kasih kepada Pak Andista ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya tentang jurnal ini. Itu. Ini kebetulan juga Pak Andista juga sudah saya co-hostkan, barangkali nanti mau share screen apa gitu Pak. Oke. Baik, barangkali mungkin langsung aja Pak Andista atau gimana? Ini kemarin problem utamanya itu apa toh Pak? Sebetulnya di jurnal ini. Oke, terima kasih Pak Andista. Ini kan sebetulnya kemarin itu saya sudah cerita ke Pak Yoga terkait masalah webnya jurnal itu. Jadi permasalahan utamanya itu sebetulnya jurnal kami itu kan sebetulnya sudah, nah tampilannya seperti ini Pak nggih. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian salah satu permasalahannya itu ada yang mau submit ke jurnal kami, sudah mendaftar dan sebagainya, kemudian kok tidak muncul. Nah, di sininya tidak muncul. Seperti itu. Nah, akhirnya kemarin karena tidak muncul, kemudian saya cek juga tidak ada. Maksudnya saya selaku pengelolanya juga tidak bisa melihat. Akhirnya ya terpaksa harus kita aja dikirimkan via email. Jadi seperti itu, Pak. Nah, yang ditakutkan ini kan nanti permasalahannya juga pengaruh ke untuk akreditasi atau apa gitu loh Pak. Nah seperti itu Pak Andista. Kalau saya cek Pak, saya kemarin ngecek itu submit naskah itu sakit loh. Oh malah bisa? Bisa, jadi submit naskah itu bisa, cuman notifikasi emailnya yang nggak masuk. Oh malah notif emailnya. Ya, jadi misal ini ya, kalau kita cek di list editor. Nah, memang di sini kan tidak ada naskah yang masuk. Iya. Belum ada naskah yang masuk ya. Ya. Misal saya coba tembak dari sini, ini tuh masuk. Ngirim naskah itu dia bisa ngirim naskah. Oh malah bisa ngirim naskah ya? Ini ya. Di sininya yang nggak bisa kemarin. Iya, jadi tidak terlihat seperti itu, Pak. Apa ya? Kita buat file dulu. Ini saya upload ya, naskah coba. Ya. Nah ini ada waiting assignment. Kalau kita lagi, nah masuk ya Pak naskahnya. Oh masuk Pak ya? Ya. Makanya saya kemarin tuh bingung ini problemnya di mana gitu. Soalnya ini masuk ilmu pasnya, saya baru buat GJ 11 bulan 2 ini kan baru saya kirim ini masuk. Soalnya kemarin yang terakhir sebelum saya komunikasi pertama dengan panjenengan itu kan yang mengurusi Pak Yoga juga gitu loh. Nah kebetulan Pak Yoga juga mencoba untuk masuk ke sini ternyata juga nggak bisa seperti itu. Ini kan saya coba masuk bisa. Jadi saya tadi file yang diunggah, filenya itu .doc Pak. .doc ya. Ya bukan docx tapi .doc. Ya doc ya. Doc itu bisa. Jadi ini bisa terunggah dan dia masuk di list editor. Kan ini Unmod Pas tadi autornya kan titel sahabat GJ, ini filenya tadi saya
buka ya, ini filenya file tes tadi. Nah, Ya. ini kan tes. Ya. Plug sama, berarti kan naskah yang dikirim itu masuk. Jadi gitu. tidak ada naskah yang tidak masuk. Cuman coba nanti dicek di mananya, di emailnya teman-teman itu. Iya. Dia masuk atau tidak. Itu kan ada di sini settingnya. Di setup 2 ini, Di kemudian setup. di sini kan ada email. Ini send to copy. Mana? Sebentar. Nah, ini nanti di setting emailnya siapa di sini untuk ngecek gitu. apakah masuk atau tidak. Atau seharusnya di primary kontaknya masuk, Pak, karena ini tercentang di send to primary kontak. Tadi kan di sini ada emailnya Sinan yang iya. Yang di sini itu yang di primary kontak ini Bu Ika Rizky atau Pak Ika Rizky ini. Ya, saya. Ya, ini FE ini masuk nggak emailnya, ada nggak, Pak? Ini saya cek malah nggak ada sama sekali, Ya, Pak. berarti kan yang nggak jalan itu emailnya, jadi bukan submissionnya. Oh, malah emailnya yang nggak Email jalan. notifikasi, email notifikasi. Oh. Nah, nanti saya tadi coba masih cek di setting di sini. Ini kan di sini ada email. Nah, email ini. Yang tadi itu ya, Pak? Ya, ini kalau settingan di sini sama settingan di cPanelnya jurnal ini, kalau passwordnya dirubah, di sini juga harus dirubah passwordnya di cPanelnya, Pak. Jadi ini misal kebetulan yang email of principal kontaknya ini malah ganti ini sudah, Pak. Akhirnya emailnya ganti nggak ada masalah, cuman password emailnya itu jangan diganti. Jadi kalau emailnya ya, jadi kan email itu kan punya password ya, ada password. Nah, passwordnya itu kan disetting di cPanelnya jurnal ini untuk dia kirim notifikasi. Nah, kalau Bapak ganti password, itu di sininya settingnya juga harus diganti emailnya, SMTP-nya. Oh, gitu. Kalau tidak diganti ya, efeknya emailnya nggak bisa masuk. Iya. Jadi kalau naskahnya, tadi kalau PR pertamanya naskahnya tidak masuk, ini terbukti naskahnya sudah bisa kita masukkan. Oh, gitu. Jadi nggak ada masalah untuk naskah, gitu. Berarti untuk yang diganti memang emailnya atau ya, bagaimana, Pak? Setting di sini, setting emailnya. Email yang ini, email ini di mana? Di cPanel kan ada setting email juga, SMTP email. Nah, ini passwordnya masih sama atau enggak? Ini bisa dibuka enggak dengan password yang ada di situ? Nah, kebetulan yang email ini sebetulnya sudah ganti, Pak, gitu loh. Cuma ya jadi terpaksa ganti email juga, ganti password juga. Seperti itu. Ya, nanti minta tolong ke tim IT-nya yang tim IT-nya ya, untuk ngecek email di sini. Yo, usahakan gitu. Email ini enggak dirubah-rubah passwordnya. Oh iya. Bukan email pribadi yang dalam mungkin 2 bulan 3 bulan ganti password. Ya. Supaya settingannya juga tidak berubah. Oh gitu. Berarti memang email prinsipalnya yang memang harus diganti, tapi passwordnya nggak boleh diganti gitu, Pak, ya? Ya, di email ini, jadi password, misal ini emailnya email A, gitu. Ya. Passwordnya ya tetap itu terus, jangan digonta-ganti. Nah, kalau mau diganti, berarti di cPanelnya harus diganti juga supaya. Oh ya. Jadi kalau ganti bukan hanya ganti di sini saja, tapi di setting ini juga harus dirubah. Di setting di cPanelnya jurnal ini. Oh gitu. Berarti memang yang bermasalah sebetulnya emailnya, Pak, nggih, bukan webnya, nggih. Bukan, ngirim naskahnya bisa, Pak, soalnya. Ngirim naskahnya bisa, nggih. Cuma memang kalau di saya itu memang tidak terdetek di emailnya, berarti memang permasalahannya di email, nggih. Ya, emailnya notifikasi nggak masuk. Notifnya maksud saya berarti ketemu nggih masalahnya, nggih. Ya. Tuh.
Oke, baik. Berarti kalau masalahnya email nanti coba saya komunikasikan dengan tim IT-nya agar diganti terus untuk passwordnya tetap gitu Pak G. Ya passwordnya, password email itu Ya, password yang passwordnya digunakan di email itu. ya. Nanti coba saya komunikasikan. Oke. Nah, ini sebetulnya punya teman-teman ini requirement minimumnya masih kurang. Oh gitu. Ya, untuk setting webnya masih banyak yang belum ini kan ternyata. Kalau saya cek kemarin itu. Oh gitu ya. Ya, jadi ini Pak, URL ini bukan email, tapi ini alamat website. Oh alamat websitenya Unmer EMA Pak. itu Pak ya. Oh Oh, Unmer. ya, Unmer. Maaf. Ini nggak webnya Unmer pas nih ya. Iya ya. Nah, ini Pak, URL-nya itu ini. Oh URL-nya publisher itu ya. Ya, kan publisher-nya kan Universitas Merdeka Pasuruan, maka Ya. URL-nya ini bukan email. Oh gitu. Kemudian ini kalau mau dimasukkan search engine, nanti diisi kata kunci apa yang untuk di jurnal ini apa, misal bidangnya apa, skopnya supaya mudah dicari oleh calon penulis. Berarti memang itu harus diisi Pak G. Ya, ini setting setting 1 sampai 5 ini record minimalnya masih banyak yang belum diisi oleh teman-teman. Oh masih banyak belum diisi. Baik. Nah, seperti ini eh, fokus and scope. Jadi fokus and scope itu jangan ditulis gini. Jadi tetap ditulis mulai dari jurnal EMA. Oke. Ini kayak namanya ekonomi, manajemen, akuntansi, menerima naskah dalam bidang. Nah, bahasa ini nanti kalau mau bahasa Indonesia semua, tapi kalau mau bahasa Inggris di bahasa Inggriskan semua. Oh gitu ya. Oke. Ini kebetulan memang waktu setting awal ini Pak, ini kan saya komunikasi dengan Pak Yoga, jadi saya juga koordinasi dengan Pak Yoga dan memang jadinya seperti ini. Oke. Itu Jadi nanti jadi dilengkapi, awalnya. dilengkapi Wah, dulu. ini malah terima kasih ini sama Pak Andis ini. Ini bisa dilengkapi dulu. Oh gitu, ya. Terus ini juga, ini benar Pak, 4 week. Ya betul. Cepat loh, 4 week itu. Ya satu bulan kan Pak ya, Ya, rencananya ya. ya enggak apa-apa, memang benar 4 bulan. Kemudian ini blend reviewnya blend atau Ya blind. blend ini harus dicek tentang supaya Oh muncul ini gitu. di memberitahu bahwa reviewer pun ketika mereview kalau misal di Word-nya itu dia login, dia harus keluar dulu supaya tidak muncul identitas namanya. Nah, kemudian ini sudah punya author fee ini gratis Pak ya? Ya. Gratis. Kalau saran saya kalimatnya nggak usah berbelit-belit seperti ini. Tulis saja seluruh proses di jurnal ini adalah gratis. Oh gitu aja Ya, Pak. sudah Oh, cukup. ya. Ini soalnya copy paste dari Pak Yoga juga sih Iya, nah sebetulnya. ini kan ada you will have an opportunity with is free. Oh ya. Ya, mau Oh sudah iya. gratis kok masa minta Oh iya keringanan apa ya. lagi? Kan ini sudah gratis, jadi nggak perlu ada kalimat seperti ini. Jadi ini langsung aja gratis gitu. Langsung gitu aja Pak ya. Ya, jadi publication frekuensi juga gitu. Jurnal EMA setiap tahun diterbitkan dua isu atau 3 isu atau 4 isu. Isu nomor 1 pada bulan apa, isu nomor 2 pada bulan apa. Oh gitu, baik Pak. Jadi didetailkan detail isian kontennya. Nah, plagiarism policy ini juga sama. Ini kami kemarin sudah membaca, cuman yang belum muncul itu adalah berapa toleransi minimal yang disepakati oleh teman-teman di EMA. Oh gitu. Ya kan belum ada persentasenya. Ya, belum. Seluruh naskah akan dicek menggunakan plagiarism checker dan unplug. Nah, batasnya berapa? Batasnya misal 25%. Jadi naskah yang akan dilanjutkan setelah desevaluasi ke reviewer adalah naskah yang lolos 25%. Apabila lebih dari 25% dikembalikan kepada penulis untuk direvisi. Berarti Nah, memang ini harus jelas Pak ya ya statementnya kontennya seperti itu itu Pak, ya. statement. Nah, yang ini buatnya jangan di sini Pak. Iya, baik. Yang 2 ini loh. Ini
Ini kan ada editor sama reviewer. Yang dua. Ini editor sama reviewer ini. Oh, yang itu. Ya, Oke, ya, ya. nanti ini sementara biar di sini Ya. dulu. Nanti saya kasih tahu di mana tempat membuatnya supaya enggak supaya lebih rapi nanti jurnalnya. Jadi nanti setelah saya kasih tahu ini bisa dipindah atau di-delete dulu dari sini. Ini sementara enggak saya delete. Oh, iya ya, Pak. Nah, ini step 2 clear, kemudian step 3 ini kait dengan submission. Nah, ini juga belum ada statement terkait dengan copyright. Jadi siapa yang megang copyright? Apakah di jurnal, di publisher atau di penulis? Oh, Kalau gitu. saran saya, copyright-nya itu yang megang adalah penulis. Jadi supaya tidak ada copyright transfer from agreement. Jadi tidak merepotkan editor juga. Jadi copyright di siapa? Di penulis, karena itu memang hak ciptanya dari penulis. Jadi publishing right-nya di penulis. Nah, maka di sini nanti copyright holder-nya di sini bisa dicentang, Pak, dicentang author. Nah, base new article copyright bisa isu atau bisa artikel, monggo. Nah, ini bisa di display nanti di metadata. Kemudian ini lisensinya. Lisensinya jurnal IMA pakai apa? CC BY SA, CC NC SA. Oh, itu BY NC SA. Nah, itu nopo katanya. Di luar apa Pak? Saya juga lupa itu CC apa itu ya? Itu. Yang di tampilan luar itu, Pak. Di mana, Pak? Di home-nya di awal itu. Oh, ini berarti ya, CC BY Oh, SA. ya ini. Oh, ya betul itu. Berarti CC BY SA. Nih, CC BY SA. Nah, kemudian ini supaya ketika author mengirimkan naskah, dia harus menuliskan, misal ini bidang ilmunya apa. Kajiannya kan karena skopnya banyak tadi. Ya, Kemudian kata kuncinya. Jadi kata kunci tidak diisikan di bawah tab, tapi di kolom tersendiri nanti oleh penulis. Kemudian, jadi biar penulisnya Pak G. Ya, penulis, author yang harus nulis. Dan tadi yang saya sampaikan, ini kalau nanti sudah jalan, di send kopinya ke siapa? Misal prinsipal kontak sudah, kemudian technical support kontak. Jadi supaya dua-duanya nanti tahu ketika ada naskah masuk. Ini untuk emailnya siapa G, Pak? Monggo bebas. Kalau pakai emailnya jurnal enggak masalah Pak G? Enggak ada masalah. Oh, gitu G. Kemudian di setup 4 di sini ini sudah, ini readernya saya hapus saja, reader nggak perlu membaca. Kemudian ini juga sudah, ini untuk menampilkan halaman. Kemudian ini DOI. Oh, dicentang juga. Ya. Dan save. Kemudian the loop di sini. Ini saya pikir sudah beres. Tinggal ditampilan. Tinggal nanti isiannya, Pak. Isian itu isian yang bagaimana gitu, Pak? Isian. Tadi informasi-informasi seperti ini kan nggak jalan. Di Editorial team hanya ada 2. Oh, gitu reviewer, ya. Ini reviewer kan nggak muncul. Malah muncul di sini. Ya, nah itu yang kemarin harusnya soalnya 2 ini munculnya di sini, di people. Oh, gitu. Nah, itu Ya. kemarin yang saya sama Pak Yoga, Pak ini cara nampilkannya gimana Pak Yoga yang juga belum paham gitu loh. Nah, ini saya juga bingung. Ini gimana nampilkannya ini ya gitu.
Di sini Pak, kalau mau menampilkannya, di sini ada jurnal manager. Ya. Kemudian di sini ada masthead. Oh ya, di masthead betul. Di masthead, kemudian membership-nya. Nah, ini kan sudah ada namanya. Ya. Ini. Saya record dulu, kemudian di about-nya. Nah, ini kan. Nah, cuman harusnya nggak gini. Oh, ya. Harusnya dia nggak gini, ini harusnya sendiri reviewer itu. Oh gitu Pak G. Ya, harusnya gini kan. Oh ya tadi nggak ada Pak G, betul. Jadi seperti itu untuk Oh baik, untuk tampil jadi memang harus seperti ini Pak G. ya. Jadi memang untuk webnya kami itu memang masih banyak kekurangan memang di salah satunya di situ tadi Pak G. Tuh. Oke, baik. Berarti tadi untuk apa namanya untuk submit artikelnya sudah tidak ada masalah, yang bermasalah di emailnya, Ya. kemudian tampilannya. Jadi isiannya nanti dibenahi. Okay. Pak, kalau untuk OJS-nya gimana Pak? Apakah boleh tetap seperti ini saja Pak atau memang harus diganti? Maksudnya ditingkatkan ke OJS berapa gitu Pak? Nah, itu pilihan Pak. Oh, pilihan Pak G. Pilihan. Jadi misal kalau memang ternyata teman-teman itu merasa bosan atau sudah pengen belajar OJS 3 ya gitu. OJS 3. Okay. Tapi interface-nya nanti beda banget. Interface-nya beda banget. Oh, jadi ya. belajar lagi mulai dari awal. OJS 3. Oh gitu. Okay. Kalau sudah familiar dengan OJS 2 ya saran saya jika ini nggak ada masalah ya pakai yang OJS 2 ini saja. Oh, berarti untuk tampilan nggak masalah seperti itu Pak ya. Masalah. Tapi untuk dalamnya memang harus diperbaiki. Okay. Oh gitu, okay. Lalu kira-kira memang dengan tampilan seperti ini Pak, ini untuk rencana kami apa namanya istilahnya untuk akreditasi atau masuk ke Sinta itu gimana Pak? Gimana maksudnya? Ini kan rencana kami kan akhir tahun ini, akhir tahun 2021 itu coba mau saya masukkan di Arjuna, daftarkan di Arjuna, kemudian mau saya akreditasi gitu loh Pak. Nah, melihat tampilan seperti ini menurut Pak Andista gimana gitu loh? Apa yang harus kami benahi lagi selain apa yang disampaikan Pak Andista tadi? Kalau terkait dengan akreditasi, kalau saya diminta ngecek, biasanya saya nanti akan ngecek sesuai dengan borang akreditasi. Oh ya. Jadi akan saya profilkan jurnal EMA ini, misal jadi saya akan berlaku seolah saya sebagai asesor, saya akan ngecek jurnal EMA ini mulai dari item pertama sampai item terakhir di borang Arjuna itu saya akan skor dengan kondisi kenyataan jurnal EMA standing hari ini. Ya. Nah, setelah itu nanti saya akan forwardkan ke teman-teman, kemudian poin mana yang kurang yang bisa ditambah atau poin mana yang sudah bagus dan harus ditingkatkan. Oh gitu. Okay. Kalau dari tampilan ini saja Pak, ini maksudnya sudah layak atau bagaimana Pak untuk masalah itu Pak? Loh, kalau akreditasi itu kan bukan dari tampilan Pak. Akreditasi itu kan dari usia. Jadi kalau dari usia volume 5 nomor 2 itu sudah layak. Karena sudah volume 5. Karena usia untuk akreditasi itu kan telah terbit minimal 2 tahun berturut-turut, dengan setiap tahun minimal terbit 2 isu. Oh ya betul. Jadi secara usia sudah memenuhi. Cuman balik lagi ke edaran yang terbaru itu syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Misal ada doi sudah ada. Nah, ini sudah terpenuhi syaratnya. Oh ya. Nah, cuman pertanyaannya apakah teman-teman di EMA ini yang penting terakreditasi atau bagaimana kan itu? Gitu. Iya Pak. Nah ini yang sebetulnya apa namanya kami itu butuh banyak belajar di sini Pak, salah satunya gitu loh, karena memang untuk mempersiapkan di akhir tahun ini biar paling tidak bisa masuk Sinta 6 lah Pak.
minimal jangan. gitu. Masuk Oh gitu. mesin tanam, Pak. Oh gimana Pak? Gimana Pak? Jangan. Wah, saya nggak sepakat nih. Oh gitu. Iya, jangan. Jadi kita itu sama-sama bekerja ya, sama-sama bekerja. Ya. Saran saya ya targetnya ya lebih tinggi, Pak. Maksudnya langsung gitu bisa nggak Pak? Maksudnya langsung ke Sinta berapa gitu? Ya bisa. Jadi masang target itu jangan Sinta Oh 5, gitu. target Sinta 3. Misal. Oh Atau gitu Pak G? iya Bisa no. G? Iya. Oh ya ya. Soalnya pemahaman kami itu sebetulnya step by step gitu Oh loh. Dari enggak. Sinta 6 ke Sinta 5 Enggak, gitu. mboten, Oh mboten, mboten, gitu. mboten. Oh berarti bisa G? Berarti Nggih. langsung ke Sinta itu. Tuh. Tapi memang untuk mendaftar di Arjuna itu memang harus wajib Pak G. Gimana, Pak? Mendaftarkan jurnal kami di Arjuna. Wajib enggak itu kan tergantung pengolah jurnal, Pak. Lah mau jurnal terakreditasi Oke. napa mboten? Oh gitu. Ya Oke. maunya kan memang Nah, gitu kalau Pak. mau ya Maunya harus memang daftar di terakreditasi. Arjuna. Oke, gitu. Misalnya dengan tampilan hari ini yang sudah diflorkan dengan Pak Andista, kemudian kita perbaiki, atau misalnya ini belum kita perbaiki, tapi kita mendaftar di Arjuna gitu, apa bisa Pak? Ya saran saya diperbaiki dulu, Pak. Ini kan juga baru Diperbaiki dibuka. dulu. Baru dibuka di Ya, Arjuna kan baru dibuka. ya. Ya nanti kita ke depan biar apa namanya? Biar lebih mudah. Oh gitu. Berarti Oke. sarannya panjenengan ini diperbaiki dulu, baru nanti Oke. setelah semuanya dirasa baik, baru kita daftarkan ke Arjuna gitu Pak G. Oke. Gitu. Oh iya iya ya. Ya Pak, baik nanti coba saya dengan teman-teman tim IT terutama untuk memperbaiki webnya EMA gitu. Oke. Lalu dari Pak Adista apa lagi Pak kira-kira yang belum Pak? Bisnis proses, Kak. Pak, kan belum jalan bisnis prosesnya. Oh prosesnya belum jalan G. Bisnis prosesnya kan belum jalan. Oh gitu G. Ngomong Mbak Eva, wis aku belajar Mbak. Oh selamat datang Bu Eva. Ini wakil dekan 1 ini Pak, Fakultas Selamat pagi, Ekonomi. Bu. Ini teman-teman Pak, kebetulan juga sama-sama S3 juga ini Bu Vita, Bu Eva, saya, Pak Giva ini kebetulan juga S3 semua. Oke, Pak Senda, Assalamualaikum. Salam. Pak Andista Chandra. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Oke. Bu Vita barangkali dari teman-teman LPPM atau jurnalnya LPPM mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan Bu. Kak. Oh kayaknya hang ini kayaknya. Iya, nggak anu ya, nggak dengar kayaknya. Ya. Ya, ini Bu Eva ini tadi banyak masukan dari Pak Andista ini terkait webnya jurnal EMA. Memang jadi banyak diperbaiki. Nanti hasil dari koordinasi dengan Pak Andista hari ini mungkin nanti langsung dikoordinasikan dengan tim IT-nya EMA gitu Bu Eva. Oh iya, jadi anu kan yang perlu kita perbaiki itu kan tampilannya kan Pak, terus sama untuk loginnya itu ya, yang submit itu loh. Oke Pak Senda. Ya, loginnya sudah bisa Bu. Sudah bisa nggih, karena yang kemarin itu kan kita masuk nggak bisa. Oh sudah bisa. Ampun. Jadi tadi sudah saya praktekkan bahwa ketika saya diberikan user sama teman-teman kemarin, itu saya buat ngirim file dokumen asal tadi kita nyoba itu filenya masuk. Jadi filenya tidak ada masalah. Nggih. Kan ini rencananya gini nggih. Saya itu awam sih Pak, cuma ingin meruntutkan saja. Kita itu rencananya, kita kan sudah publish berapa kali Pak Sen ya? 6 kali ya? 5 Bu. 5 kali. Ya, itu kalau memang itu kan sudah berurutan, terus kemudian rencananya itu mau kita, Pak Senda sudah punya DUI ya, kan? Ya sudah.
itu rencananya mau kita akreditasi. Jadi nanti untuk persyaratan itu kan berarti kan sebelumnya itu tahap-tahapannya harus kita penuhi dulu kan, nggih, ngaten nggih. Nah, itu yang kita itu butuh bimbingan. Nggak langsung ujuk-ujuk gitu. Nggih. Ngoten, Pak. Pak Andista. Pak, saya manggilnya siapa ya? Monggo bebas, Bu. Boleh. Jadi gini, Pak Chandra, ngoten saja. Jadi gini teman-teman, jurnal ini sebetulnya kalau dari usia, dari persyaratan akreditasi itu sudah sangat layak, bahkan kalau menurut saya telat. Gitu telat. ya. Jadi nanti kan kalau ini diajukan, berarti yang terakreditasi itu mulai isu nomor 4. Oh iya. Kalau tahun ini. Tapi kalau nunggu volume 6 nomor 1 terbit dulu, berarti nanti yang terakreditasi itu mulai isu nomor 5 mungkin. Oh iya. Jadi kan yang dinilai kan 2 tahun terakhir. Mulai 2 tahun ke belakang, berlaku 3 tahun ke depan. Itu untuk akreditasi pertama. Maka ya otomatis volume 1, volume 2, volume 3 tidak bisa dihitung jurnal terakreditasi. Hitungannya masih jurnal nasional. Nah, kalau memang teman-teman menghendaki kita dampingi untuk persiapan akreditasi, itu kami biasanya nanti kami akan kami sampaikan report. Jadi kita akan buat report laporan seolah-olah jurnal ini dinilai, tapi belum masuk penilaian di Arjuna. Jadi kan ada borang evaluasi diri yang teman-teman harus isi itu. Nah, saya akan coba profilkan kira-kira kondisi EMA ketika kita bandingkan dengan borang itu bagaimana. Kira-kira skornya di Sinta berapa? Ngoten nggih. Siap, enggak apa-apa nggih. Misal makanya saya kemarin tidak diminta itu, makanya saya belum melakukan itu karena kemarin pesannya ke saya baru masalah webnya itu bermasalah betul, atau Pak, enggak betul, kan gitu. Pak. Iya. Nah, itu nanti ketika sudah kita ketemu lagi, saya akan paparkan ya 1 jam itu akan saya jelaskan poin ini. Misal ketika mau dapat skor ini apa yang harus dilakukan. Itu kalau mau kita perbaiki, tapi kalau sudah pasrah dalam arti ini sudah baik Pak, ya monggo, masa itu. Jadi ada poin yang sebetulnya itu poin-poin yang bisa kita naikkan, ada poin-poin yang itu yang ya sudah ini mentoknya segini dulu. Kalau memperbaiki ini kerjanya berat dan sebagainya itu bisa kita diskusikan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi gini Pak, kalau untuk jurnal, kita itu sebenarnya kepinginnya memang akreditasi. Cuma proses tahapannya ya memang ya harus ada yang nuntun gitu kasarannya. Nah, gitu berarti kita itu manut ke jenengan. Jadi nanti apa yang kita siapkan terlebih dahulu itu nanti insya Allah nanti kita kerjakan. Cuma ya memang kita itu nggak bisa maksimal karena semua sekolah. Ngoten Pak. Kadang itu kalau sudah kelengker gitu ya sudah wis ditinggal ngoten. Tapi insya Allah kita siap. Cuma ya memang agak slowly ya Pak Senda ya. Ya betul Bu. Juga gini, kadang kalau sudah ada panggilan ya sudah kita tinggalkan. Ngoten Pak. Nggih, enggak apa-apa. Nanti bisa koordinasi saja Pak Senda nanti yang dibutuhkan tuh kita harus ngerjakan apa dulu. Yang bisa kita kerjakan step by step gitu loh Pak. Nanti kan bisa kita bisa sharing atau dinilai sama Pak Chandra ngoten. Ya terima kasih Bu Eva. Memang pertemuan yang pertama ini memang saya dengan Pak Andista itu rencananya saya tuh sebetulnya pingin tahu sebetulnya kesalahannya di web itu apa. Kenapa kok sebetulnya kan awalnya kan memang ada yang ingin submit ke webnya kita itu tapi kok tidak terbaca. Nah ternyata apa yang sudah dipaparkan Pak Andista tadi sudah ketemu. Akhirnya salah satunya ya masalah email gitu loh Bu. Kan email kita sempat berubah atau Bu Eva? Emailnya termasuk emailnya Emma itu kan sempat berubah. Nah itu yang akhirnya menjadi permasalahan gitu. Nah nanti mungkin juga ini melalui Bu Eva juga melalui Pak Andista juga mungkin nanti ini bukan pertemuan terakhir Pak Andista, harapan kami gitu. Nanti mungkin setelah kami perbaiki nanti coba saya menghubungi Pak Andista lagi seperti itu terkait masalah akreditasi jurnal juga. Boleh Pak G? Jadi gini Pak. Jadi ibaratnya kita itu
apa ya, belajar meguru. Ya. Itu ya Nek kita nggak meguru bisa jangan, Bu. nanti Saya guru yang sudah berpengalaman nanti nanti saya kan itu paling kenal dulu saja loh, Bu. ya, cuma Nggih. kita itu memang Pak Senda itu memang ulet orangnya, jadi Nggih. memang kepingin aku, ayo Mbak, kepingin kalau rencananya kan gini Pak, ini rencana kita Nggih. kalau ini jurnal ini sudah bisa terakreditasi, walaupun masuk Sinta itu sampai 6 ya, Nggih, sampai Ya, 6. paling enggak Sinta 5 lah ya, kalau nanti kalau sudah jalan nanti kita akan buka jurnal lagi untuk jurnal mahasiswa ngoten. Jadi yang Tapi ini kita perbaiki dulu. oh Nggih, iya. monggo. Kalau Nggih. harapannya Pak Adista itu jangan cinta 5, Bu. Kalau bisa lebih tinggi lagi tadi Oh itu. gitu Iya, ya. eman-eman, Bu. Eman-eman, Bu, katanya, Bu. Oh Paling kita ngoten nggih. nggih, paling kita cinta 3 gitu. Oh nggih. Soalnya Pak, saya itu Sinta itu juga gampang-gampang angel loh. Saya itu masukkan Sinta 2 itu direvisi bolak-balik itu. Tapi ya alhamdulillah diterima. Nggih. Lah itu, jadi kita itu mungkin kalau sudah tinggi itu Pak Sen, yang saya pikirkan itu nanti juga reviewernya itu seperti apa. Oh iya, Kemudian ya, Bu. biaya operasionalnya itu bagaimana. Itu kan sementara ini kan anggarannya kan terbatas, nggih. Ya. Nggih, kalau untuk ya kalau Unmer kan kita sudah akreditasi B itu mungkin ya level kalau level 5 itu kalau menurut saya masih alhamdulillah. Kalau level 4 ya memang sudah luar biasa. Itu Nah, misal, kalau menurut saya. tadi saya mengatakan target, Bu. Jadi Ngoten teman-teman nggih. itu jangan ditarget Nggih. rendah. Ngoten nggih, Oh nggih, iya, nggih, ya, ya. nggih, Target betul. kinerjanya itu Masih tinggi. Jadi misal nggih. jurnal ini emang kita proyeksikan 2021 ke Sinta 3. Nah, misal Ngoten kalaupun nggih. tidak tercapai kan ke-4 kan sudah Oh bagus. iya. Nggih. Oh nggih. Tapi kalau ditarget ke-5 lah nanti yang penting akreditasi akhirnya kan gitu. Oh iya, Betul, ya, Pak. Baiknya juga nggak semangat kan gitu. Oh ya, betul Pak Adista, betul. Betul. Nih, terima kasih sekali nih sudah ketemu Pak Adista, ada banyak ilmu nih, Bu. Nggih, betul. Makanya kita itu gini, iki opo ya Mbak Sen yo, iki diskusi karo sapa. Nggih, kadang kita itu ya keterbatasan ini apalagi pandemi kan enggak bisa ketemu ya seperti ini itu. Jadi wis ya sudah ya, tapi harus tetap jalan. Intinya kan gitu. Nggih. Ya, kalau memang di target seperti itu, saya minta waktu barang 7 hari sampai 10 hari. Setelah acara ini nanti coba saya kerjakan dulu dalam artian catatan apa yang harus saya buat. Kita ketemu lagi minggu depan atau 10 hari setelah ini nanti saya sudah siap dengan apa yang bisa saya sampaikan. Oh iya Pak, terima kasih supaya nggak banyak. gerambyang gitu loh. Oh iya betul Pak. Item per item. Nanti yang harus disiapkan itu apa nanti biar kita data kan, terus kita cicil gitu ya Pak Sen ya. Oh iya betul Bu Eva ya. Kan saya juga harus koordinasi sama tim IT-nya juga ini. Nggih, matur nuwun Pak Chandra. Paling enggak itu ada harapan lah. Harapan ke depan. Nggih. Oh ya Pak Adista, ini melanjutkan yang tadi. Mohon maaf, untuk terkait DUI yang kemarin saya tanyakan itu bagaimana nggih Pak? Itu kan kemarin kan saya mendaftarnya DUI itu kan memang kalau di Unmer itu setahu saya itu memang tiap jurnal itu punya DUI sendiri atau bagaimana Pak? Termasuk pembayarannya juga nggih. DUI itu sebetulnya kan publisher Pak nggih. Nggih, betul. DUI itu harusnya publisher. Lah publisher jurnal itu kan perguruan tinggi sebetulnya. Oh, harusnya perguruan tinggi Pak ya? Ya, kan perguruan tinggi. Kalaupun di fakultas itu kan organized by. Apa boleh fakultasnya jadi publisher kan nggak boleh. Iya. Publishernya tetap Unmer Pasuruan, organized di organisasi oleh Fakultas Ekonomi Bisnis atau prodi apa kan itu. Tapi publishernya kan rumah besarnya. Dengan nulis di setup 2 tadi kan publisher Universitas Merdeka Pasuruan. Ya. Berarti ya publishernya itu. Jadi doi-nya, prefix-nya adalah prefix-nya Unmer harusnya. Oh, gitu Pak. Jadi Unmer yang langganan, kemudian dipakai untuk semua jurnal di bawah naungan Unmer. Jadi nanti ketika ada jurnal baru yang diterbitkan oleh Unmer
Pasuruan itu kita tidak nambah lagi anggaran untuk langganan doi, tinggal nambah biaya per artikelnya saja, kan ngoten. Oh gitu Pak, nggih. Lah ini kalau mohon maaf Pak, satu-satu ada 10 kan sudah 10 langganan. Iya, makanya sepemahaman kami itu malah di beberapa jurnal itu memang sendiri-sendiri seperti itu Pak. Jadi kami sendiri, jurnal lain ada prefix sendiri, jurnal lain ada prefix sendiri seperti itu Pak. Gitu. Kalau jangan lihat kampus-kampus besar seperti UGM, seperti UNER itu ya prefixnya satu Pak. Prefixnya satu, tapi untuk semua Pak berarti untuk semua. Oh, iya. Jadi ketika mau ditarik pun datanya di cross check, ketika ditarik kita mau set metadata, Unmer Pasuruan itu datanya banyak. Tapi kalau satu-satu kan ya agak ribet. Terdaftarnya kan nama jurnal, bukan nama publishernya. Nggih. Berarti memang ini harus pembenahan gitu Pak, nggih. Secara ya maksudnya ini saran dari saya, dalam artian nanti coba ketemu dengan teman-teman pengelola jurnal yang lain. Ya. Itu bagaimana, apakah bisa dimufakati, disepakati, ditarik ke pusat untuk khusus doi-nya. Jadi walaupun webnya beda-beda nggak ada masalah, doi ini bisa dipakai. Doi-nya yang berarti intinya doi-nya satu gitu Pak ya? Ya, doi-nya satu. Prefixnya satu. Ya, prefixnya satu maksud saya. Ya, prefixnya satu untuk semua jurnal gitu semua Pak. Jurnal. Oh ya. Nanti coba saya sampaikan sih Pak. Ini rencananya memang minggu depan ada pertemuan masalah jurnal terkait itu. Coba nanti saya sampaikan gitu loh. Tapi memang sepemahaman saya sendiri memang di Unmer itu memang untuk prefixnya banyak gitu. Jadi di FE sendiri, di TI sendiri gitu Pak. Ya memang ketidaktahuan kami sebetulnya, saya pikir memang itu memang sendiri-sendiri gitu. Publisher Pak harusnya. Oh ya. Baik Pak. Berarti ini apa Pak ya? Maksudnya untuk sementara kita teruskan dulu Pak. Sementara pakai ini dulu sampai nanti teman-teman di tingkat pusat sudah siap untuk itu, sama persepsinya teman-teman yang lain. Karena banyak kepala kan kadang-kadang susah Pak. Oh iya betul, betul. Jadi kita di sini tuh juga seperti itu Pak Chandra. Jadi kadang itu jurnal fakultas itu harusnya ada naungan dari universitas atau pusat nih. Nah, cuma permasalahannya pusat itu ketika dipegang oleh satu pimpinan itu yang pimpinan itu yang bukan pimpinan itu berarti kan harus mengayomi semua gitu. Nah, misalnya kalau itu secara subjektif itu tidak seperti itulah, itu jadinya juga masalah gitu loh. Jadi enggak itu. Jadi kita itu harus mengklikkan itu dengan yang lain tuh sulit. Selama ini kan begitu ya Pak Senda ya. Ya betul Bu Eva, betul. Mungkin ya untuk DOI itu ya Pak Sen ya kayaknya sih kalau seperti itu masih belum bisa kayaknya. Ya itu tadi benar Pak Chandra itu tadi untuk menyatukan beberapa kepala itu loh. Nah itu nanti persepsinya itu beda-beda. Kalau di tempat saya ini cerita ya, karena cerita diskusi saja. Jadi kalau di Madiun itu kami doi itu yang langganan universitas. Kemudian disetting oleh admin pusat ke masing-masing jurnal. Kemudian yang tugas depositnya adalah pengelola jurnalnya masing-masing. Jadi tagihannya itu tagihan ke pusat. Pusat pun sudah tahu berapa nominal tagihannya karena misal jurnal A terbit setahun 3 kali, sekali terbit 5 artikel, berarti setahun dia 15 naskah. Itu sudah ada catatannya. Jadi misal jumlahnya kan, kalaupun nanti ada tambahan naskah, jadi ada laporan, jadi ada pemberitahuan. Misal mulai 2021 jurnal B yang pertamanya satu isu itu terbit 5 jadi 10, berarti kan tagihannya nanti akan tambah 2 kali lipat untuk jurnal B. Lah itu ada notif ke pusat. Karena di itu Pak, di tempatnya jenengan itu sudah ada pengelola pusatnya. Kalau di kita masih belum ada. Jadi jurnal itu langsung turun ke fakultas ya Pak Senda ya? Ya betul. Langsung turun ke fakultas lah itu. Jadi memang UNIF itu harusnya membuat tim itu untuk mengakomodasi ke fakultas masing-masing. Jadi kan runtut gitu loh maksudnya. Nah itu yang masih belum dibuatkan ya Pak Senda ya? Belum sama sekali malah selama ini masih
fakultas yang mengelola. Jadi masih beda-beda. Ya betul, beda kepala itu beda kepentingan memang. Nggih, mungkin kalau kita sudah kita tinggal aja yang itu. Yang penting kita fokus fakultas ini untuk akreditasi EMA itu. Gitu aja, Siap, Pak. siap. Itu nggih. Jadi Ya nanti kalau saya buat catatannya untuk EMA. nggih. Nanti mudah-mudahan bisa lah dalam 1 minggu ini. Nggih. Kuliah belum aktif. Nggih, ini kebetulan juga di Unmul belum masuk Pak ini. Oke, kuliah belum aktif. Nanti biar Pak Senda nanti yang anu nggih, yang koordinasi. Oh nggih. Walaupun belum masuk saya ujian-ujian loh Pak Sensian. Oh iya Bu Eva. Masih mau ujian proposal jadi pusing. Nggih. Yang sepadet kan sudah kuliah kan gitu loh. Nggih, betul. Ya, Bu, yang agak pertama waktu kuliah itu. Nggih. Berarti Pak Anista nggih, untuk ini kan kemarin ada tagihan untuk pembayaran, jadi tetap EMA tetap membayar gitu aja Pak. Ya, itu diselesaikan dulu saja Pak. Nggih, kemarin sudah koordinasi dengan Bu Rini ya itu katanya tetap disuruh bayar itu nggak ya sudah nanti kita bayar aja lah makanya itu. Terus mungkin Pak kalau dari saya mungkin terakhir terkait skop Pak, itu kan memang namanya jurnal ya. Jurnalnya kan EMA, Ekonomi Manajemen Akuntansi, dan kebetulan kan memang di fakultas kami kan monojurusan Pak ya, manajemen itu. Nah, untuk terkait akreditasi dan sebagainya itu ini kan memang jurnal kami sudah pernah ada yang mengisi akuntansi, sudah ada yang pernah mengisi ekonomi juga, tapi memang kebanyakan memang manajemen. Kalau saran Pak Andista gimana Pak? Ya kalau mau dispesifikkan silahkan, tapi saran saya nggak apa-apa Pak. Jadi nilai fokus and scope itu nilai fokus and scope itu kan hanya satu nilai. Akreditasi itu skornya banyak. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya ini karena sudah terlanjur, misal nama, misal scope kan sudah terlanjur ya sudah itu kita pakai ini nggak apa-apa nilai kita pasrah dengan nilai yang sudah ditetapkan. Cuman di beberapa poin itu bisa kita up. Dalam artian kita bisa targetkan untuk lebih tinggi skornya. Lebih tinggi. Jadi kalau masalah akreditasi itu kan titik-titik yang lain titiknya banyak. Nah, jadi jangan terpaku kepada satu titik kemudian wah ini jadi lemas dan sebagainya, nggak perlu. Jadi dia kan itu misal dianggap lemah nggak apa-apa, tapi kita kejar di poin-poin yang lain. Menurut saya demikian. Oh begitu ya. Berarti untuk fokus and scope-nya biarkan gitu aja Pak nggih. Yang sudah kita sepakati. Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Pak Chandra, ini saya kan nggak tahu nggih, awam aja. Kalau misalnya kita mengajukan akreditasi, itu pasti ya nanti itu kalau kita sudah mengajukan tuh pasti sudah masuk Sinta ya. Maksud saya walaupun serendah-rendahnya itu bisa gitu nggih. Bisa Bu. Jangan rendah, tinggi. Nggih. Amin ya Pak Sandi. Ya, amin maunya gitu Bu. Masuk. Jadi paling enggak 4 situ ya alhamdulillah gitu. Masuk aja. Jadi nanti kita akan buat dulu catatannya. Kira-kira yang bisa kita naikkan yang mana, kemudian di poin-poin mana kita bisa up. Jadi kan target kan kita nyari skor 60 kan minimal untuk Sinta 3 itu. Jadi enggak 60 sama 69 kan sama Sinta 3 ya. Cari ke 60 saja kan gitu maksudnya. 60 kurus sama 60 gemuk kan gitu ya. 69 itu juga Sinta 3. 60 itu juga Sinta 3. Yang penting kan Sinta 3 kan gitu Mas. Yang penting Sinta 3, nggih betul. Oh gitu, nggih. Betul, siap, nggih. Pak Desta ini mau tanya masalah akreditasi juga. Ini kan kalau untuk akreditasi jurnal itu setahu saya kan lewat Sinta itu Pak ya. Apa Arjuna, memang Pak. Oh iya lewat Arjuna. Apakah memang ada maksudnya lembaga lain untuk akreditasi jurnal itu Pak? Tidak ada Pak. Kalau dulu itu ada 2. Jadi dulu itu ada LIPI, kemudian ada Kemdikbud. Zaman akreditasi A dan B. Ya. Dulu kan ada akreditasi A dan B itu LIPI dan Kemdikbud. Cuman begitu beralih ke Ristek Dikti di tahun 2014 ya, Ristek Dikti itu sudah dijadikan satu, maka di Ristek. Nah sekarang diktinya balik ke Dikbud, akreditasinya tetap di Ristek. Ya betul. Jadi kita itu berarti memang yang lewat Arjuna itu Pak nggih. Jadi sebetulnya kita itu di perguruan tinggi itu menteri kita itu 2. Iya betul Pak. Ya Mendikbud sama Menstek. Iya betul Pak. Jadi Simlipakmas, riset
kemudian Abdimas dan Jurnal itu di restart. Jadi menteri kita itu 2 sebetulnya. Iya ya. Oh, gitu. Berarti memang masuknya harus memang lewat Arjuna, Pak nggih. Makanya di situ, Pak. Oh, ya sudah kalau gitu. Tuh, ini kan memang saya cek di webnya kan ada Cinta Jurnal, ada Arjuna gitu, Pak ya. Iya. Tuh. Oh, iya. Nggih pun. Bu Eva barangkali mau bertanya lagi atau Pak Giva? Pak Giva masih perjalanan nih sebetulnya. Nggih. Enggak apa-apa mendengarkan. Nggih. Itu aja Pak Senda. Yang penting Gitu nanti ya. koordinasi, nanti kapan kita bisa ketemu lagi untuk progres. Ya. Apa buat itu ya, evaluasi diri itu. Ya, nanti saya kerjakan dulu catatannya. Nanti kalau sudah saya tak ngabari ini sudah siap, kapan teman-teman luangnya kan gitu. Oh siap. Nggih. Pak, matur nuwun. Untuk berapa-berapanya biar kita Pak nanti Pak Adista. Dalam? Untuk berapa-berapanya biar kita aja. Nanti gitu. Dikabari. Ini kebetulan juga di-record kan Pak sama teman-teman nanti dari apa yang sudah kita share hari ini nanti biar didengar dengan teman-teman yang lain nanti mungkin biar bisa dikerjakan. Gitu, Pak. Iya, Pak. Gitu. Itu mungkin Bu Eva ada lagi Bu Eva kira-kira? Sudah. Cukup nggih. Kalau dari saya mungkin cukup Pak Adista. Ini saya terima kasih banyak Pak Adista untuk waktunya. Pak Adista jam 10 ada rapat nggih ini? Ya, jam 10 ada rapat. Ya, ini kami juga pas jam 9 sama jam 12 nanti ada rapat juga ini Pak. Gitu. Itu. Nggih, barangkali mungkin itu Pak yang bisa kita perbincangkan hari ini. Ini mohon maaf ini enggak bisa ketemu dengan teman-teman LPPM ini sebetulnya tadi itu. Iya, ada rapat itu. Iya. Ya karena kondisi masih seperti ini ya, sementara kita daring dulu sajalah. Nggih. Jalan gitu. Maunya kan kemarin kita ngotot, mau ke Madiun saya pengen ke Unipma gitu. Iya, sekalian itu ya, jalan-jalan ternyata enggak bisa. Nggih, nanti aja. Nggih. Ada lagi Pak Sen sudah? Nggih, saya mungkin cukup Bu, karena sudah tahu permasalahan utamanya di webnya itu. Nggih, itu aja. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Kita tunggu ya Pak informasi selanjutnya nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Adista. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih.